Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Dwi Fauji, peserta Latsar CPNS BPSDM Kalimantan Tengah, Angkatan 26, Kelompok 1 dengan NDH 06, yang dibimbing oleh Coach Bapak Dr. Konrad Sawang EPD dan dimentori oleh Bapak Imade Supatra SPD MPD. Aktualisasi saya berjudul Implementasi Praktikum Berbasis Multirepresentasi untuk mendukung integrasi teori dan praktik pada mata kuliah kemahnetan di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya. Aktualisasi ini dilakukan sebagai solusi belum terlaksananya kegiatan praktikum pada mata kuliah kemahnetan. Universitas Palangkaraya, atau dikenal dengan UPR, merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Kalimantan Tengah. Didirikan pada tahun 1963, saat ini UPR memiliki 8 fakultas dan 1 program pascasarjana yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan dipimpin oleh Profesor Insinyur Salampak MS Ipu, UPR bertekad menjadi perguruan tinggi terbaik dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral Pancasila, dan berdaya saing tinggi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, yang saat ini memiliki 19 program studi. Dengan dipimpin oleh Dr. Rinto Alexandro SEMM, FKIP UPR berfokus pada pengembangan kompetensi calon guru yang profesional, baik dari aspek pedagogi, kepribadian, sosial, maupun profesional. Di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan fisika berfokus pada pengembangan calon guru fisika yang kompeten dan inovatif. Dipimpin oleh Yohan Tayasi SPD MPD, program studi ini menerapkan kurikulum terintegrasi antara penguasaan materi fisika dan kemampuan pedagogik guna menjawab tantangan pendidikan di era modern. Terdapat 5 kegiatan dalam aktualisasi ini. Kegiatan pertama adalah persiapan alat laboratorium dan pendalaman referensi untuk menunjang pembelajaran. Kegiatan kedua adalah pengembangan dan validasi lembar kerja praktikum berbasis multirepresentasi dan instrumen penilaian. Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi. Kegiatan keempat, evaluasi kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan kelima, yaitu menyusun laporan akhir aktualisasi. Kegiatan 1 dilaksanakan pada minggu ke-1, tanggal 26 sampai 27 Maret 2026, yaitu persiapan alat laboratorium dan pendalaman referensi untuk menunjang pembelajaran. Tahapan yang pertama adalah pengecekan alat praktikum yang tersedia, yaitu berkoordinasi dengan laboran mengenai alat praktikum kemahnetan yang tersedia dan melakukan pengecekan kondisi alat yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum. Output kegiatannya diperolehnya catatan hasil pengecekan alat praktikum kemahnetan yang telah disetujui oleh laboran dan daftar dokumentasi alat praktikum. Tahapan yang kedua adalah menentukan topik praktikum yang berpotensi untuk dilakukan. Yang pertama adalah mengkaji materi kemahnetan yang dapat dipraktikumkan, lalu menentukan topik praktikum yang digunakan. Output kegiatan adalah diperolehnya daftar materi kemahnetan yang dapat dipraktikumkan berdasarkan kondisi alat yang tersedia. Tahap ketiga adalah menelusuri jurnal dan buku yang membahas tentang praktikum berbasis pendekatan multirepresentasi. Outputnya adalah diperoleh daftar referensi berupa buku, jurnal, dan laboratorium virtual untuk menunjang kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi. Kegiatan 2 dilaksanakan pada minggu ke-1, tanggal 30 Maret sampai 2 April 2026, yaitu pengembangan dan validasi lembar kerja praktikum berbasis multirepresentasi dan instrumen penilaian. Tahapan yang pertama adalah penyusunan lembar kerja praktikum berbasis multirepresentasi, yaitu menyusun lembar kerja praktikum berbasis multirepresentasi, serta mendesain lembar kerja praktikum dengan tampilan yang menarik dan mudah dibaca. Output dari tahapan ini adalah terselesaikannya dokumen draft lembar kerja praktikum berbasis multirepresentasi pada mata kuliah kemagnetan. Tahapan yang kedua adalah penyusunan instrumen penilaian, yaitu menentukan aspek yang akan dinilai dalam kegiatan praktikum, menyusun instrumen penilaian keterampilan praktikum,
dan menyusun instrumen pemahaman konsep pada topik yang dipraktikumkan. Adapun output kegiatannya adalah terselesaikannya dokumen draft instrumen penilaian keterampilan praktikum dan dokumen draft instrumen pemahaman konsep. Tahapan ketiga adalah melaksanakan validasi lembar kerja dan instrumen, yaitu menyerahkan lembar kerja praktikum dan instrumen penilaian kepada validator, lalu berdiskusi dan menerima saran dan masukan dari validator. Adapun output dari kegiatan ini adalah diperolehnya dokumen hasil validasi dari validator, meliputi validasi lembar kerja praktikum, validasi instrumen keterampilan praktikum, dan validasi instrumen pemahaman konsep. Tahapan keempat adalah melakukan revisi lembar kerja dan instrumen, yaitu mengkaji saran yang diberikan oleh validator dan melakukan perbaikan lembar kerja dan instrumen penilaian. Output kegiatannya adalah diperoleh dokumen lembar kerja praktikum berbasis multirepresentasi dan instrumen penilaian pada mata kuliah kemagnetan yang telah direvisi sesuai dengan saran dan masukan dari validator. Tahapan selanjutnya adalah menentukan indikator keberhasilan implementasi kegiatan praktikum yang dilihat dari nilai keterampilan dan nilai pemahaman konsep. Kegiatan ketiga dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu ketiga dari tanggal 6 sampai 17 April 2026, yaitu pelaksanaan kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi. Tahapan yang pertama adalah meminta izin kepada mentor untuk mengimplementasikan kegiatan praktikum. Tahapan yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan melakukan pretest kepada mahasiswa. Outputnya diperoleh nilai pretest mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kemagnetan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan praktikum, yaitu berkoordinasi dengan laboran untuk menyiapkan alat praktikum, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai lembar kerja praktikum yang telah dibuat, mengamati, membimbing, dan memastikan mahasiswa melakukan praktikum sesuai dengan lembar kerja yang dipersiapkan, bersama laboran melakukan observasi keterampilan praktikum. Output kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi pada mata kuliah kemagnetan, lalu diperoleh lembar kerja praktikum yang telah dikerjakan oleh mahasiswa, dan hasil observasi keterampilan praktikum mahasiswa. Kegiatan 4 dilaksanakan pada minggu keempat tanggal 20 sampai 24 April 2026, yaitu evaluasi kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi. Tahapan yang pertama adalah melakukan post-test dan refleksi kegiatan praktikum, yaitu memberi post-test kepada mahasiswa dan melakukan refleksi bersama mahasiswa terkait kegiatan praktikum. Adapun output dari tahapan ini adalah diperolehnya nilai post-test mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kemagnetan dan data respon mahasiswa terhadap kegiatan praktikum sebagai bahan evaluasi. Tahapan yang kedua adalah melakukan analisis hasil pretest, post-test, dan keterampilan praktikum mahasiswa. Output kegiatannya adalah terselesaikannya analisis dan interpretasi data, yaitu pemahaman konsep dan keterampilan praktikum mahasiswa. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis keberhasilan implementasi kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Output kegiatannya adalah terselesaikannya analisis keberhasilan implementasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan kelima dilaksanakan pada minggu kelima tanggal 27 hingga 30 April 2026, yaitu penyusunan laporan akhir aktualisasi. Tahapan yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan dokumentasi kegiatan aktualisasi, menyusun laporan sesuai format yang ditentukan, berkonsultasi dengan mentor dan coach terkait laporan aktualisasi yang telah dilakukan, lalu merevisi laporan berdasarkan masukan mentor dan coach, dan menyiapkan laporan akhir untuk diseminarkan. Berdasarkan hasil analisis data, terdapat peningkatan nilai rata-rata pemahaman konsep mahasiswa, di mana nilai rata-rata awal hanya 32 dengan kategori kurang baik, meningkat menjadi 70,22 dengan kategori baik. Peningkatan yang dialami berada pada skor 0,5 atau berada dalam kategori sedang. Hal ini telah memenuhi kriteria minimal, di mana rata-rata harus berada pada kategori baik dan terjadi peningkatan minimal dalam kategori sedang.
Secara klasikal, 77,8% mahasiswa berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah menunjukkan pemahaman konsep yang baik. Hal ini juga melampaui kriteria ketuntasan klasikal yang ditargetkan hanya 70% saja. Kemudian dari aspek keterampilan praktikum, diperoleh nilai yang diperoleh pada setiap tahapan praktikum telah melampaui angka 75. Secara keseluruhan, implementasi praktikum berbasis multirepresentasi berhasil mendukung integrasi teori dan praktik pada mata kuliah kemagnetan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan fenomena fisik melalui kegiatan eksperimen. Integrasi tersebut menjadikan pembelajaran lebih bermakna, karena konsep yang dipelajari tidak lagi bersifat abstrak, melainkan dapat diamati dan dibuktikan secara langsung. Mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual yang lebih baik, tapi juga pengalaman langsung dalam melakukan eksperimen ilmiah yang sebelumnya belum terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa aktualisasi yang dilakukan berhasil menjawab isu utama yang telah ditetapkan, yaitu belum terlaksananya praktikum kemagnetan di program studi pendidikan fisika Universitas Palangkaraya. Teraktualisasinya nilai dasar ASN berakhlak oleh saya sebagai ASN tercermin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut kegiatan praktikum berbasis multirepresentasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam melaksanakan pembelajaran yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Menurut saya kegiatan selama pembelajaran mata kuliah kemagnetan benar-benar seru, apalagi disertai dengan adanya praktikum. Jadi kami tidak hanya memahami secara materi, tapi secara kami juga bisa memahaminya dengan melakukan sedikit praktikum. Kalau menurut saya sih mata kuliahnya seru, apalagi dengan pemberian konsep yang menurut saya sangat mudah dipahami, apalagi dengan adanya praktikum-praktikum yang juga memantapkan pemahaman saya terhadap beberapa konsep seperti kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan juga radial induksi. Nah, pada awalnya kan sebelum kami melakukan praktikum, kami cuma hanya diberi materi dan ternyata kami lumayan masih bingung gimana kok bisa seperti ini gitu, kok bisa kayak gini. Dan bapaknya menggunakan konsep yang namanya kayak pendeteksi awal sampai mana pemahaman kami. Jadi Bapak menggunakan itu untuk mengukur apakah kami sudah paham sejauh mana. Terus setelah itu kami juga setelah melakukan praktikum, kami juga diberikan yang namanya post test. Jadi kami tetap dites sampai apakah dengan adanya praktikum, apakah kami memahami atau masih ada materi yang ambigu gitu. Yang paling saya sadari adalah ketika waktu materi, konsep saya mungkin remang-remang, kayak antara paham atau kurang paham. Nah, pas setelah praktikum, pemahaman konsep saya lebih mantap gitu. Nah, menurut saya dosennya seru karena kenapa? Kami tidak merasa terintimidasi kalau misalnya kami apalagi yang pas awal-awal dites, karena kami mungkin kalau hanya materi kami masih belum paham. Kami mikirnya Bapak ini marah atau gimana kalau misalnya jawaban kami salah. Ternyata bapaknya justru mendukung kami kalau misalnya jawablah sejujurnya, dengan itu maka saya bisa tahu sampai mana kemampuan kalian. Jadi dengan itu kami tidak takut menjawab jawaban mau salah atau benar, tapi itu sesuai dengan kemampuan kami. Cukup terampil dalam mengajar, saya bisa bukannya langsung sih, tapi cepat paham terhadap materi apa yang beliau ajarkan kepada saya. Dan begitu juga sepertinya dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anur Kadaria, saya bekerja sebagai teknisi laboratorium pendidikan fisika Universitas Palangkaraya. Di sini saya memberikan tanggapan terhadap kegiatan praktikum mata kuliah kemagnetan yang diampu oleh Bapak Tony. Untuk mata kuliah ini sangat bagus menurut saya, karena ini pertama kalinya mata kuliah kemagnetan dilaksanakannya kegiatan praktikum setelah
mata kuliah ini terpisah dengan mata kuliah kelistrikan yang sebelumnya bernama mata kuliah listrik magnet. Dalam pengamatan saya terhadap kegiatan ini, mahasiswa itu sangat senang, aktif dan tertarik mengikuti kegiatan mata kuliah ini karena sebelumnya belum pernah dilaksanakan mata kuliah kemagnetan. Dan harapan saya untuk selanjutnya mata kuliah kemagnetan ini bisa dilaksanakan praktikum yang lebih banyak lagi untuk kedepannya. Selamat pagi, perkenalkan saya Yanti Yasin sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Palangkaraya. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Tony Dwi Fauzi, dosen CPNS di Program Studi Pendidikan Fisika atas pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS dengan judul Implementasi Praktikum Berbasis Multi Representasi untuk mendukung integrasi teori dan praktik pada mata kuliah kemagnetan di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya. Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan menunjukkan adanya inisiatif dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata kuliah kemagnetan yang memiliki tingkat keabstrakan tinggi. Melalui pendekatan praktikum berbasis multi representasi, Pak Tony mampu mengintegrasikan berbagai bentuk representasi sehingga membantu mahasiswa dalam memahami keterkaitan antara teori dan praktik secara lebih mendalam. Selama pelaksanaan aktualisasi, Pak Tony telah mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak seperti berorientasi pelayanan melalui upaya peningkatan kualitas pembelajaran, akuntabel dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sistematis, adaptif dalam menghadirkan inovasi pembelajaran, serta kolaboratif dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif. Saudara Tony Fauzi menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan tugas sebagai dosen sekaligus peserta Latsar CPNS. Sebagai inovasi dari aktualisasi yang dilakukan oleh Saudara Tony dapat terus dikembangkan dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi peningkatan mutu pembelajaran di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Adil Katalino, Bacaramin Kasaruga Basengat, Kajumatan. Saya Dr. Rinto Alexandro selaku Dekan dan Pimpinan FKIP Universitas Palangkaraya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap implementasi praktikum berbasis multi representasi pada mata kuliah kemagnetan di Program Studi Pendidikan Fisika. Pendekatan ini merupakan inovasi yang efektif dalam mengintegrasikan teori dan praktik secara lebih bermakna, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas laboratorium yang telah dimiliki. Pendekatan ini merupakan inovasi yang efektif dalam mengintegrasikan teori dan praktik secara lebih bermakna, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas laboratorium yang telah dimiliki. Kami melihat bahwa kegiatan ini mampu mendorong peningkatan kualitas proses pembelajaran dan memperkuat kompetensi mahasiswa. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa upaya ini berkontribusi positif dalam menghasilkan calon guru fisika yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan pendidikan.